Nama saya Salma, kelas 5 SD dari Bandung. Kemarin di TV, Salma lihat banyak anak-anak menangis, terluka, dan banyak sekali bangunan yang hancur. Bagaimana ya cara membantu mereka? Coba ada rumah sakit di sana. Hai, kami ayo bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. cukup 50.000 saja. Salam Slankers. Lo harus gerak sekarang. Peace. Assalamualaikum, kami dari Mari. Ayo bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Cukup Rp50.000. Insya Allah berkah. Makin banyak donasi, lebih berkah. Amin. Saya Jihan Fahira, ayo bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Cukup Rp50.000. Saya Adi Sasono. Mari kita bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina dengan Rp50.000. Dengan ini kita buktikan solidaritas kita kepada rakyat Palestina. Halo, kami dari Naif. Memberi itu sungguh sangat indah dan menyenangkan. Oleh karena itu, ayo kita bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Cukup dengan Rp50.000. Saya Farida Talib, alumni Universitas Binus. Mari kita bantu pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Cukup Rp50.000. Saya Indra Hidayat, saya mahasiswa teknik mesin ITB. Kita sadar bahwa kesehatan adalah salah satu hal yang penting untuk kemanusiaan. Maka, ayo bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Cukup dengan Rp50.000 kita mengapresiasi kemanusiaan. Halo kami. Sore. Menurut saya sendiri, kesehatan merupakan hal yang esensial dalam hidup. Dan menurut rekan saya Awan, kesehatan adalah bagian dari iman. Menurut beliau, kesehatan adalah anugerah yang perlu kita syukuri karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat berharga. Dari itu, mari kita bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina cukup dengan Rp50.000 saja. Assalamualaikum, saya Ombat Tengkorak. Ayo bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Cukup Rp50.000. Allahu Akbar. Hai, saya Fadi Akbar. Dan sejujurnya, sebaik-baiknya manusia adalah ketika mereka bermanfaat bagi orang lain. Ayo bantu pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Cukup menyumbang Rp50.000, Anda bisa membuat perubahan. Halo, kami Washington Couples Company. Rumah sakit adalah salah satu sarana yang paling penting di masyarakat. Ayo bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Cukup Rp50.000. Kami di Wanadi belajar tentang kebijaksanaan dari alam. Alam tidak pernah membeda-bedakan siapa diri kita. Hujan, panas, dingin, tidak peduli siapa kita rasakan sama. Di sanalah kita belajar tentang esensi kemanusiaan. Saya Ilham, mewakili keluarga besar Wanadi. Mari bantu pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Cukup Rp50.000. Kita bangun semangat kemanusiaan dunia yang lebih baik. Wanadi! Kirim donasinya ya ke BNI Syariah dengan nomor rekening 0, 8, 1, 1, 1, 9, 2, 9, 7, 3. Rumah sakitnya sudah jadi, tapi masih kosong. Kita bantu yuk. Ya, pemirsa, serangan udara Israel selama 7 hari terhadap Palestina di jalur Gaza mengakibatkan setidaknya 186 korban tewas. Dan lebih dari seperempat korban tewas di Gaza merupakan anak-anak. Peristiwa tersebut mengetuk hati warga dunia. Mereka berlomba-lomba ingin menyalurkan bantuan termasuk Indonesia. Dan bagaimanakah menyalurkan bantuan yang tepat untuk masyarakat Gaza dan apakah rakyat Gaza membutuhkan bantuan lain selain donasi? Dan untuk membahasnya telah hadir di Studio Berita 1, pelapor khusus Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, Makarim Wibisono, dan juga relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, Dr. Jose Rizal, jurnalis. Terima kasih Pak Makarim, terima kasih Pak Jose telah bergabung bersama kami di Jurnal Siang. Pertama saya akan langsung bertanya kepada Pak Jose. Pak Jose, ada begitu banyak perhatian yang ditunjukkan dari warga Indonesia
Tapi kemudian kita perlu bertanya juga, sebetulnya bantuan apa yang paling diperlukan? Mengingat ini ada banyak sekali, ada yang menawarkan jihad, ada yang mengirimkan bantuan, banyak sekali bentuknya. Ini Pak Jose, mungkin Anda bisa jelaskan. Ya, bantuan yang diperlukan saat ini adalah dua ya. Pertama bantuan kemanusiaan, kedua bantuan diplomasi untuk hentikan perang. Ya. Jadi bantuan kemanusiaan harus sejalan dengan bantuan diplomasi yang harus dilakukan oleh negara dan civil society. Kalau kita, Mercy, segera akan memfungsikan rumah sakit ini dalam waktu dekat. Karena dana yang masuk cukup untuk memfungsikan ini hasil donasi masyarakat gitu. Jadi begitu kalau ada break 3 hari atau 4 hari, ya, kita bisa beli barang di Gaza karena suppliernya ada di sana, dan kita bisa fungsikan 1 emergency room, ya, 1 kamar operasi, 2 bed ICU, dan 40 bed tempat rawat, dan 2 poliklinik dan laboratorium serta portable X-ray. Ini cukup untuk melakukan tindakan-tindakan darurat. Gitu. Tapi kalau untuk kemanusiaan ini bentuknya lebih banyak ke dana atau seperti apa, Pak? Kalau sekarang ini lebih baik kita menerima dana, karena kalau dalam bentuk barang kita membawanya susah. Ya kan? Kita harus memakai pesawat, ya, kemudian loading dan lain sebagainya. Dan nanti ceknya di Mesir, di perbatasan itu lebih ribet. Gitu. Lalu kalau misalnya untuk kampanye untuk menghentikan perang, menurut Anda ini apa yang dilakukan sumbangannya? Jadi civil society saat ini juga bergerak di dunia maya dan juga melakukan tekanan-tekanan kepada pemerintahan Israel, ya. Dan kita juga berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, karena mereka sangat berharap pada Indonesia. Dia tahu Indonesia mampu melakukan ini. Jadi saya berharap kepada Presiden, ya, untuk menggunakan pesawat kenegaraan ini berkeliling di Timur Tengah untuk meyakinkan Timur Tengah supaya lebih kuat effortnya. Karena kita tahu Timur Tengah saat ini dalam keadaan krisis, ya. Setelah Arab Spring ini yang dibilang Spring tidak jadi Spring gitu. Jadi yang timbul kekacauan gitu. Oleh sebab itu mereka perlu diyakinkan, ayo gitu, hentikan perang ini dan mulai kita tata langkah-langkah berikutnya dalam bidang diplomasi. Oke, saya ke Pak Makarim. Pak Makarim, menurut Anda lalu kemudian bantuan apa yang perlu diperlukan? Setujukah dengan Pak Jose tadi? Saya sependapat, ya, bahwa sekarang yang paling utama itu adalah gencatan senjata. Ya, ini sudah mendekati 200 orang yang sudah kena meninggal, sudah lebih dari 2.000 orang yang luka-luka. Ya, terus kemudian sekarang ada 17.000 ya orang-orang yang sudah menerima surat atau telepon di Gaza Utara itu bahwa wilayahnya akan dibom sama utara. Jadi mereka lari nginep di sekolah-sekolah yang diurus oleh UNRWA, ya. Jadi sekarang menurut hemat saya itu gencatan senjata itu utama. Ya, karena kalau tidak kita itu akan mengalami lagi peristiwa seperti tahun 2012 di mana lebih dari 1.000 orang tewas. Ya, jangan sampai itu terjadi, ya. Cukup ini jumlah ini sudah cukup, ya. Ini saatnya kita harus berunding. Tapi masalah perundingan ini juga harus kita lihat dengan konteks di wilayah situ, ya. Seperti diketahui, semua pejuang-pejuang Hamas itu dulu dekat sekali dengan Presiden Morsi, ya. Nah, Presiden Morsi dulu pada waktu berkuasa hubungan atau jaluran yang itu dibuka, ya, untuk keperluan Gaza. Sekarang setelah Jenderal Sisi berkuasa, itu kelihatan situasi itu sudah berubah, ya, di mana pengetatan Rafah, ya, dan kemudian setelah ada inisiatif dari Jenderal Sisi untuk menjadi mediator untuk perundingan mengenai gencatan senjata ini, itu Hamas sudah memberi indikasi jangan Mesir. Ya, kalau bisa itu dilakukan oleh Turki atau Qatar. Nah, tadi Pak Jose Rizal mengatakan bahwa kalau misalnya jangan Mesir, ya, bisa saja bukan Turki atau Qatar, tapi bisa juga Indonesia juga. Karena Indonesia adalah penduduk Muslim terbesar di dunia. Oke, baik. Pak Makarim dan juga Pak Jose, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.